Shalom, selamat pagi Mempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Bersama dengan saya, Ani Susilowati, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, wilayah tugas Kecamatan Sido Mukti. Pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang selalu memberkati kami, menopang dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terbukti pada kesempatan pagi hari ini Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang akan berkati kami. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Mempelai yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yaitu yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang pada saat ini membaca, mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri tema atau judul, yaitu doktrin boleh beda tapi peran kita sama. Doktrin boleh beda tapi peran kita sama. Kita hidup dengan banyak perbedaan di sekitar kita. Allah tidak menciptakan dunia dengan menonton, tetapi Ia menciptakan dunia dengan penuh warna. Apa jadinya dunia bila tidak ada perbedaan? Saat ini pun kita hidup dalam komunitas manusia dengan karakter dan cara berpikir yang berbeda-beda. Tergantung kita melihat dari sisi mana perbedaan itu. Dilihat dari sisi positif atau sisi negatif. Hidup dalam komunitas dengan segala macam latar belakang dan perbedaan karakter, manusia selalu memberi tantangan. Di zaman modern ini, banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok atau grup-grup yang dibentuk karena kesepahaman. Apakah itu tentang hobi, ataukah itu tentang tujuan, ataukah itu tentang pemahaman yang sama. Tetapi bila terjadi perbedaan yang tajam, tidak sepadan, mengalami kecekcokan, dan tidak ada jalan keluar, maka anggotanya bebas untuk keluar dari anggotanya
dari anggotanya tersebut. Dan ini hal yang biasa dalam pergaulan. Namun, bagaimana jika ini terjadi dalam komunitas gereja? Dampaknya pasti sangat besar. Ketika perbedaan pendapat terjadi dan tidak bisa diselesaikan, maka yang ada adalah perpecahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menghadapi situasi seperti ini ketika meresponi surat bagi jemaat Kristen di Korintus. Paulus mendengar informasi perpecahan tersebut dari Chloe. Apa yang terjadi di jemaat Korintus cukup menarik untuk diperhatikan. Jemaat terbagi dalam kelompok berdasarkan pemimpin yang mereka hormati. Dan kalau kita baca dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-12, kita melihat ada 4 kelompok yang membuat golongan-golongan sesuai dengan ketertarikan mereka terhadap pemimpin. 4 kelompok ini siapa sajakah? Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat 4 kelompok ini siapa sajakah? Yaitu yang pertama, dari golongan Paulus, terdiri dari kaum libertin. Mereka mendengar khotbah Paulus tentang kemerdekaan Kristen yang menimbulkan bahwa mereka dapat hidup dengan seenaknya. Itu golongan yang pertama, yaitu dari golongan Paulus. Golongan yang kedua, yaitu golongan dari Kefas. Terdiri dari kaum legalistik yang terdiri dari orang Yahudi dan banyak bukan orang Yahudi juga yang takut akan Tuhan sebelum masuk Kristen. Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga adalah golongan Apolos. Terdiri dari kaum filsuf yang mengikuti pandangan Yunani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah golongan Kristus. Terdiri dari kaum mistik yang menekankan hal-hal supra-alami. Inilah 4 golongan yang ada pada saat itu di Korintus. Mereka memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk membentuk kelompok atau golongan masing-masing dengan pemimpin yang mereka anggap paling unggul. Demikian kondisi perpecahan itu, dan Rasul Paulus tidak tergoda untuk membuat dan memperkuat golongan atau orang-orang yang mendukung atau memujanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terhadap kelompok-kelompok, terhadap golongan-golongan tersebut. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat ada 2 hal yang dilakukan oleh Paulus terhadap kelompok, terhadap golongan-golongan tersebut. Yaitu hal yang pertama yang dilakukan oleh Paulus terhadap kelompok atau golongan-golongan tersebut, yaitu Paulus menasehati. Paulus mengatakan, Paulus menasehati demi Yesus Kristus. Kita mau melihat dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap kelompok-kelompok atau terhadap golongan-golongan tersebut.
Paulus memberi nasihat. Menasihati demi Yesus Kristus. Kata menasihati berasal dari kata para dan kaleo, yang artinya menghibur, mendesak, atau pengorbanan semangat. Kata ini dapat diartikan dipanggil mendekat untuk menasehati. Paulus memulai dengan suatu nasihat. Nasihat ini agar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nama Kristus yang menjadi ikatan, yang mempersatukan semua orang Kristen. Dan karena mereka semua mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan mereka. Rasul Paulus mendesak mereka dengan perkataan demi nama Yesus Kristus, supaya jemaat Korintus menyatakan bahwa hal ini dilakukan dan harus dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus, karena hal ini adalah sangat penting dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Harus dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Paulus tidak mau jemaat Korintus menganggap bahwa masalah yang biasa sehingga tidak cepat diselesaikan. Paulus menyadari bahwa perpecahan dalam jemaat sama dengan menyakiti tubuh Kristus. Itu hal yang dilakukan oleh Paulus. Hal yang pertama, Paulus menasihati para jemaat yang ada di Korintus sehingga mereka tetap bersatu hati, saling bergandeng tangan bersama-sama, dan utama mereka, tujuan mereka adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini masih sering kita lakukan, saat kita datang ke gereja, ataupun pada saat ini kita masih sering menjelekkan gereja lain. Oh, gereja ini loh tidak bagus dengan seperti gerejaku. Gerejaku tuh paling bagus sendiri. Gerejaku ini paling jemaatnya banyak. Gerejaku ini paling fasilitasnya paling bagus. Dan pendetanya juga bagus. Kadang kita punya pikiran seperti itu. Ego kita, kesombongan kita, masih sering kita miliki. Kita membanggakan gereja kita, membanggakan pendeta kita, dan menjelekkan gereja-gereja yang lainnya. Kalau pada sampai hari ini kita masih melakukan hal itu, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau mengubah prinsip hidup kita, pola pikir kita. Kalau semua gereja itu sama, walaupun kita berbeda doktrin kita, tetapi tujuan kita adalah sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Saat kita datang ke gereja, kita harus bisa bersatu hati, bergandeng tangan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak boleh menjelekkan satu dengan yang lainnya, antara gereja satu dengan yang lainnya. Itu akan merugikan, itu yang membuat adanya perpecahan antara gereja satu dengan gereja yang lainnya. Kita mau dalam setiap gereja, setiap umat Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling bergandeng tangan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saat kita bergandeng tangan bersama-sama, saat kita bersatu hati bersama-sama, pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Karena tujuan kita memuliakan nama Tuhan, tujuan kita datang ke gereja adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.
Tidak ada motivasi lain lagi selain kita tertuju kepada Yesus Kristus. Seperti yang dinasihatkan Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kepada kelompok-kelompok, kepada golongan-golongan yang mereka senantiasa mengandalkan pemimpin-pemimpinnya. Mereka menganggap pemimpinnya yang terbaik. Pemimpin yang lain tidak baik. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan beragama kita, bergereja kita. Kita mau tetap bersatu, bergandeng tangan bersama-sama untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena motivasi kita berbakti datang kepada Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Paulus kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ada di Korintus, yang ada di jemaat Korintus. Dan hal yang kedua, nasihat yang dilakukan oleh Paulus terhadap kelompok atau golongan-golongan tersebut, yaitu Paulus menasihati mereka agar bersatu dengan sehati sepikir. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Kata bersatu yang dipakai Paulus dalam ayat ini adalah katarteso, yang memiliki pengertian menyempurnakan, membebaskan. Kata bersatu dengan memiliki pengertian meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, menyempurnakan seperti sebelumnya. Paulus menasihatkan supaya jemaat Korintus kembali seperti semula, yaitu bersatu dalam satu tubuh. Paulus menasihatkan agar mereka bersatu dengan sehati sepikir. Dan kata sehati dipakai kata noi dari kata dasar nous, yaitu pikiran atau akal budi dan nalar. Dan arti sepikir dari kata gnom yang artinya kehendak atau pendapat atau keputusan. Jadi sehati sepikir berarti memiliki kesatuan bersama dengan sempurna, dengan memiliki pikiran kesehatian yang diikat dalam kasih Kristus yang mempersatukan setiap perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sehati sepikir mempunyai arti tidak membeda-bedakan keadaan yang ada dalam jemaat, tetapi menanamkan rasa kesatuan dalam hati jemaat dan pemikirannya. Dengan kesehatian dan dengan sepikir akan terhindar dari rasa iri hati dan perselisihan, karena akan menganggap satu sama lain sama di dalam Tuhan. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh Paulus. Nasihat yang dilakukan Paulus kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Mereka harus memiliki kesatuan, memiliki pikiran yang sehati sepikir. Karena dengan sehati sepikir mereka dapat bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari pada saat ini
kita mau belajar. Melalui nasihat Paulus ini kita bisa belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita harus tetap sehati sepikir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga saat kita melakukan kesatuan hati, kita bisa sehati sepikir dengan jemaat lain, dengan gereja lain, dengan umat Tuhan yang lainnya. Akan mempersatukan kita. Saat kita bersatu bersama-sama, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang yang akan dimuliakan. Kalau ada kesatuan hati, pasti tidak akan ada suatu perpecahan. Untuk itu, kita sebagai umat Tuhan yang dipilih Tuhan, kita mau sehati sepikir dengan jemaat-jemaat lain, dengan saudara-saudara lain dari gereja manapun itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan, tetapi kita mau bersatu hati. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Tujuannya kita adalah sama, yaitu hanya untuk Yesus Kristus dan hanya memuliakan nama Yesus Kristus. Doktrin kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu kita untuk datang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini boleh kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau dalam setiap kehidupan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menyombongkan gereja kita. Kita jangan pernah menyombongkan akan keberadaan gereja kita, tetapi kita mau bersatu dengan gereja-gereja lain, dengan umat Tuhan lainnya. Kita mau bergandeng tangan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Tuhan dalam setiap kehidupan berjemaat kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui kedua hal ini kita mau mengubah pola hidup pikir kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau, semasih ada kesempatan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita mau bersatu hati, bergandeng tangan-tangan untuk memberitakan Injil. Dan kita mau menangkan jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada pagi hari ini, yang singkat ini, boleh memberkati kita semuanya dan bisa membuat kita semakin hari semakin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Kau Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami Tuhan rindu lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terkhusus kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak mau menyombongkan gereja kami. Kami tidak mau menyombongkan fasilitas gereja kami. Kami tidak mau Tuhan menyombongkan diri kami Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, walaupun kami berbeda-beda doktrin dalam gereja kami, tetapi kami mau bersatu hati. Kami mau bergandeng tangan bersama-sama Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena tujuan kami adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Walaupun berbeda-beda doktrin, ajaran dalam gereja kami, tetapi kami Tuhan, tujuan kami sama, yaitu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua umat-umat Tuhan yang
ada dimanapun berada ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, berkati kami semua Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau bersatu hati, bergandeng tangan bersama-sama untuk mencari jiwa, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kota kami Salatiga Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan berkati, lawatan Allah terjadi untuk kota kami Salatiga. Biar Tuhan sendiri akan memberkati, melindungi kota kami Salatiga ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja yang ada di Salatiga ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM ini, memberkati Tuhan semua pegawai, semua karyawan, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat. Tuhan akan memberkati Tuhan, dan Tuhan sendiri mau campur tangan ya Bapa untuk Radio Betani FM ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan pada saat itu kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau dalam sisa hidup kami ini. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Demikian pembelai Kristus sekalian, suara penyuluh edisi pada hari ini, dan saya mau mengingatkan kembali pada pagi hari ini untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tahu keadaan akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang masih terkena COVID-19, dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita melakukan 5M. 5M ini apa saja? Yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Saya Ani Susilawati. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.